Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kita coba hari ini belajar tentang sinkronisitas ya. Jadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Setiap hari alam semesta itu memberikan pesan untuk kita. Nah, biasanya pesan-pesan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang kita hadapi, bisa masalah, bisa pertanyaan tentang jalan keluar yang kita butuhkan, cara terbaik, atau cara yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan atau hal-hal yang belum kita ketahui saat ini. Jadi, untuk menemukan sinkronisitas, kepekaan kita diperlukan untuk menangkap pesan-pesan tersebut. Semua terhubung dari masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Jadi, tidak ada yang kebetulan ya. Biasanya yang mengantarkan pesan ini bisa orang, dari mimpi, atau dari alam semesta sendiri ya. Misalnya tiba-tiba di rumah kita ada kupu-kupu, atau ada binatang yang hadir, atau ada kucing dan sebagainya, itu bisa. Dan itu tergantung kesadaran dari diri kita saat mengalami hal tersebut. Bisa juga dari lagu, dari buku, dari media sosial, atau kitab suci sendiri. Misalnya saat ini kita bermasalah tentang, trauma kepada orang tua ya. Nah, ini biasanya nanti yang berkaitan dengan trauma-trauma tersebut tiba-tiba muncul, entah itu dari buku atau dari nasihat-nasihat yang bisa muncul dari media sosial. Dan tentunya sinkronisitas ini hanya bisa terjadi jika kita menerima dan mempercayainya. Karena kalau tidak ya agak sulit ya kalau kita merasa bahwa itu nggak ada hubungannya dengan saya atau ini sebenarnya biasa aja, tetap saya yang berpikir dan sebagainya. Hanya saja memang sebenarnya alam semesta itu memang sudah memiliki sistem yang canggih untuk mengatur hal-hal tersebut. Jadi, kita bisa aja sih stop berpikir ini hanya kebetulan. Contohnya misalnya kalau memang kita berpikir untuk berkelimpahan, itu nanti akan diberikan pesan-pesan, akan dibukakan jalan, akan ditemukan dengan orang-orang yang akan membantu kita berproses untuk menuju keberlimpahan tersebut. Tapi kalau kitanya menutup diri, ya mungkin juga pesan-pesan tersebut tidak akan kita bisa tangkap atau kita bisa follow up ya, karena kalau tidak di follow up kan berarti tidak ada pintu-pintu yang terbuka. Nah, pesan itu juga bisa datang karena dari sinyal atau vibrasi yang kita pancarkan. Jadi kalau kita memancarkan vibrasi yang netral, vibrasi bersyukur, atau vibrasi yang cukup baik, maka sinyal-sinyal atau pesan yang kita dapatkan juga cukup baik. Tapi kalau kita vibrasinya rendah ya, misalnya marah, sedih, nah itu juga akan kemungkinan menimbulkan sinkronisitas atau pesan-pesan yang berkaitan dengan keadaan kita saat itu. Contoh misalnya, kenapa kita selalu bertemu dengan orang yang memarahi kita, atau kenapa kita selalu bertemu dengan orang yang menganggap kita rendah, seperti itu ya. Dan ini perlu ada yang dievaluasi. Perlu ada apakah kita pernah melakukan hal tersebut kepada orang lain, seperti itu. Jadi kita perlu ya minta maaf, memaafkan diri sendiri, kemudian naikkan vibrasi lagi ke arah netral, bersyukur. Kemudian kita maafkan orang yang melakukan hal-hal yang negatif kepada kita. Kemudian kalau kita pernah melakukan hal tersebut kepada orang lain, ya kita juga minta maaf juga ya. Jadi kita fokus pada vibrasi yang netral hingga tinggi. Jadi ini perlu banyak usaha untuk mampu meningkatkan proses penangkapan kita terhadap pesan-pesan dari alam semesta. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu tersebut? Yaitu yang pertama, kita bisa menumbuhkan rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua, jangan kaku, coba fleksibel. Artinya kaku itu rigid ya, pokoknya saya nggak percaya ini, saya nggak percaya itu. Padahal tetap semua hal yang berkaitan di dunia ini ada yang berupa fisik dan ada yang metafisik. Metafisik pun banyak macamnya, tergantung mana yang Anda ingin pelajari. Kemudian yang ketiga, dalami kembali hal apa yang sering muncul dalam pikiran. Nah, pikiran-pikiran kita itu kan kadang suka acak ya. Apakah kita lebih banyak memikirkan kebencian, kemarahan, atau kita lebih banyak ya udahlah kita bersyukur. Kebencian, kemarahan itu kita terima. Oh ya, saya manusia. Saya wajar membenci mereka karena mereka melakukan hal yang tidak baik dengan saya. Tapi saya maafkan. Nah, itu
itu udah diselesaikan. Artinya pikiran-pikiran yang liar tadi coba Anda bisa redamkan, seperti itu ya. Yang keempat, cek kembali kenapa kita bertemu dengan orang tersebut. Nah, ini tadi sudah sempat saya bahas juga. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang marah, apakah kita juga sering marah-marah? Nah, itu harus diselesaikan juga. Kemudian yang kelima, tidak ada yang tepat untuk menjelaskan pesan yang kita dapatkan. Ada yang bisa connect langsung, oh iya, saya harus melakukan ini gitu ya, setelah kita bertanya apa yang harus kita lakukan. Tapi ada juga yang dia perlu waktu lama untuk mengerti pesan tersebut atau beberapa tahun kemudian, berapa bulan kemudian. Ya contoh misalnya, saya pernah bertanya, "Kenapa ayah dan ibu saya meninggal?" Nah itu proses jawaban-jawabannya mungkin sebenarnya jawaban-jawaban simpel sudah saya terima pada saat, meninggalnya mereka, tapi karena proses itu penerimaan, grieving, kemudian, rasa berduka yang lebih besar, akhirnya saya tidak mampu menangkap pesan tersebut. Akhirnya beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian saya baru mengerti, oh ini tuh maksudnya, seperti itu. Kemudian ya kita belajar untuk terbuka untuk sinkronisitas, artinya tidak menutup kemungkinan siapa tahu orang yang hadir memberikan nasihat kepada kita atau memberikan sesuatu hal yang negatif kepada kita itu bentuk dari pesan yang harus kita lakukan, yang harus kita tindak lanjuti. Misalnya begini, kita ingin berkelimpahan, tapi selama ini kita pelit, nggak pernah mau berbagi kepada orang lain. Kemudian didatangkanlah seorang yang kekurangan atau ibu-ibu yang kira-kira mohon maaf misalnya mengemis di jalan, ya mungkin itu adalah salah satu bentuk susah. Ayo kalau kamu mau berlimpah, berbagilah rezeki kepada orang lain. Mungkin itu sih contoh-contoh sederhananya. Mungkin teman-teman yang lain juga punya contoh yang lain, silahkan bisa berbagi di sini dan kita sama-sama belajar ya. Terima kasih.